Oke, jadi sekarang aku mau jelasin. Yang pertama ini aku mau jelasin tentang grafik garis lurus. Nah, grafik itu apa sih? Nah, grafik itu merupakan gambar penyajian dari informasi gimana suatu kuantitas itu berhubungan dengan kuantitas yang lain. Nah, metode yang biasa dipakai ini ada pakai diagram kartesian atau diagram segi empat. Nah, ini contoh koordinat kartesian atau diagram kartesian. Nah, ini tuh aku mungkin ulangi sedikit buat yang lupa cara bacanya. Nah, ini cara bacanya itu misalnya ini kan ada A 3,2. Nah, ini tiganya ini berupa X, terus duanya ini berupa Y. Jadi 3X lalu 2Y. Nah, jadinya titiknya di sini. Kalau kayak gini berarti X-nya min 4, Y-nya 3. Terus kalau yang kayak gini, X-nya min 3 sama Y-nya 2. Y-nya min 2 gitu. Terus, nah ini tuh contoh grafik garis lurus. Bentar, bentar. Nah, ini tuh bisa coret-coret di sini nggak ya? Bentar, aku coba. Nggak bisa, bentar. Mari kita ganti toolnya. Ya udah di skip aja. Jadi ini tuh merupakan persamaan ya teman-teman. Tuh jelek banget. Nggak bisa dikecilin ya. Nggak bisa deh. Ya udah pokoknya intinya ini tuh persamaan. Terus um, ini tuh buat bikin garis kayak gini kita tuh harus bikin kayak semacam tabel. Aduh, karena susah mari kita coba aja di split. Nah, ini aku kecilin juga. Nah, biar kelihatan. Jadi itu buat kayak grafik garis lurus. Ini kan ada persamaan. Persamaan Y sama dengan 3X plus 2. Nah, buat bikin garisnya ini kita harus bikin tabel dulu. Kayak gini misalnya. Ini X, ini Y. Ini buat nentuin titik X-nya di mana, Y-nya di mana. Nah, ini kalau aku biasanya pakai angka yang gampang-gampang aja. Misalnya kayak 0, 1, 2, sama 3. Nah, ini kan kita udah nentuin X-nya nih. X-nya ini disubstitusi ke dalam sini. Jadi, kayak gini. 3 kali 0 tambah 2.
jadinya eh, jadinya 2. Terus ini juga nih, satunya juga dimasukin nih, jadi 3 kali 1 tambah 2 jadinya 5. Habis ini 2-nya juga dimasukin, jadi 3 kali 2 tambah 2 8. Terus 3 kali 3 tambah 2 ini 11. Nah, ini bisa dilihat, ini kan berarti kan titiknya ini ada 4 titik nih. 0,2, 1,5, 2,8 sama 3,11. Nah, ini bisa dilihat titik pertama ini. Titik pertama ini 0,2. Udah pas ya. Terus titik kedua ini 1,5. Terus titik ketiga ini 2,8. Terus aku next aja. Ini ada grafik garis lurus. Ada 3 contoh, contoh A, contoh B, contoh C. Nah, ini buat nyari gradien masing-masing ya teman-teman. Jadi mau aku coba cari. Coba aku kasih judul cara mencari gradien. Nah, buat di contoh yang pertama ini, buat yang A. Ini kan ada segitiga A, B, C. Nah, ini tuh buat nyari gradiennya ini kalian udah nyebelin banget, gak bisa coret-coret sih. Gak bisa. Tadi yang stabilo mana sih? Udah gak usah, pokoknya sini aja deh. Ini kan ada grafik kayak gini ya. Terus ada garis kayak gini. Terus, nah, misalnya kayak gini nih. Terus ini A, B, sama C. Nah, buat nyari gradiennya ini ada rumusnya nih. Kan kita nyari gradien AC. Gradien AC sama dengan kita tuh nyari perubahan Y sama perubahan X. Terus perubahan Y sama perubahan X itu apa sih? Nah, perubahan Y sama perubahan X ini. Nah, perubahan Y itu yang ini C sama B, terus perubahan X ini BA. Jadi kayak kalian turun dulu baru ke samping. Berarti aku AC sama dengan CB per BA. Nah, ini kan ada angkanya nih. CB ini berarti C-nya kan 7. Terus B-nya 2. Berarti 7. C-nya 7, B-nya 3. Maaf. C-nya 7. Terus jadi 7 dikurangi 3. Terus BA. Jadi B-nya 3, A-nya 1. 3 kurangi 1. Jadi 4 per 2. 2. Jadi gradien dari A ini adalah 2. Terus ini aku tambahin dikit ya. Ini kan kalau AC ini kan gradien. AC gradien. Terus kalau yang ini itu namanya perpotongan. Aduh, tadi ada gangguan. Jadi yang AC ini gradien. Terus kalau yang ini tuh namanya perpotongan
Y, potongan garis X sama Y gitu. Nah, nanti gunanya bakal aku jelasin nanti. Terus aku mau lanjut ke yang B. Kalau B ini kan modelnya kayak gini nih. Terus ada garis kayak gini. Ya pokoknya gini deh. Terus ini diturun. Nyamping. Nah, ini F, E, D. Ini titik F, titik D, titik E. Nah, buat nyari gradiennya ini kan gradiennya FD. Di FD, kita cari perubahan X sama perubahan Y-nya. Terus perubahan X-nya ini berarti kan nih, FE turun ya, turun baru nyamping. Pokoknya mendekati garisnya gitu teman-teman. Jadi kayak kalau kayak tadi, ini kan turun baru ke kiri. Terus kalau yang ini turun kanan. Jadi FE dibagi ED. Jadi FE ini kan F-nya 11. Di 11, E-nya ini di titik kedua, berarti 11 kurangi 2. Terus E-nya ini ada di min 3. Terus D-nya ini ada di 0. Jadi hasilnya 9 per min 3. Jadi gradiennya adalah min 3. Nah, terus aku langsung lanjut aja ke yang C. C ini kan modelnya gini nih. Nyamping gini. Nah, kalau yang kayak gini itu gradiennya 0. Soalnya ya nggak tahu sih, nggak tahu soalnya kenapa, tapi yang jelas pokoknya kalau garisnya lurus secara horizontal menyamping kayak gini itu berarti gradiennya 0. Udah nggak usah dipikirin lagi, pokoknya gradiennya 0. Terus ini ya cara buat cara nyari gradiennya. Tadi dicocokin dulu. Tadi yang A2 benar, terus yang B min 3 ada benar, terus yang C 0 udah benar ya. Terus ini aku mau coba nyontohin contoh soal 1. Ini aku judulnya kotain ya. Geser, masih banyak sebenarnya. Geser, buat contoh soal 1. Mana ini, plot the graph y sama dengan 4x plus 3 in the range. In the range x sama dengan min 3 tuh x sama dengan plus 4. From the graph, find A, the value of y when x sama dengan 2.2 and B, the value of x when y equals minus 3. Jadi gini, ini y sama dengan 4x ini persamaannya. Tuh, aku gatel pengen coret-coret. Ini persamaan. Terus ini tuh ada range min 3 sampai plus 4. Nah, terus ini kita punya nilai x-nya 2,2 sama nilai y-nya min 3. Nah, ini langsung kita eksekusi saja. Nah, gini lebar. Aku mau coba contoh soal 1. Jadi, ini kan ada range. Pokoknya kalau kata kuncinya ini ada di range. Kalau range ada kata range ini berarti kalian harus bikin kayak tabel yang aku contohin tadi. Tabel X,
Y, terus min 3. Diurutin ya dari min 3 sampai plus 4. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Terus ini kan X-nya udah diketahui nih. Ini ada persamaan Y sama dengan 4X plus 3. Berarti ini pakai cara yang tadi, cara yang ini tadi. Ini X-nya disubstitusi ke persamaan yang ini. Jadi X ini kan 4 nih. Tuh, jelek banget tulisannya. Nah, berarti 4 dikali min 3, terus habis itu baru ditambah 3. Jadinya min 9. Terus min 4 kali min 2 tambah 3. Jadinya min 5. Terus 4 kali min 1 tambah 3. Terus itu min 1, terus seterusnya langsung masukin aja. Jadi langsung 3. Terus yang ini 7. Nah, ini buat alternatif kalau kalian males ngitung. Ini kayak barisan ya teman-teman. Baris dan deret gitu. Ini kalau sesuaiin gradiennya. Kalau kayak ini gradiennya 4, berarti ininya 4 gitu loh. Jadi min 9 ke min 5 kan ada 4, terus ini ke sini 4, terus sini ke sini 4. Terus ya udah. Jadi 11, 15. Ini buat nyocokin aja ya teman-teman kalau eh biar apa ya? Pokoknya kalau buat nyocokin hasil yang kalian hitung udah bener atau belum ya diliatin ini ada yang kelompat atau enggak gitu. Tapi kalau buat mau cari aman, aku saranin tetap masukin ke persamaan ini satu-satu. Tapi kalau buat tadi, kalau buat yang males aja sih. Soalnya saya males. Hehe. Nah, ini buat ini tuh kan disuruh bikin grafik. Pokoknya ini kalau udah ada tulisan graph kayak gini terus kalau kayak gini plot the following graph itu berarti kalian disuruh gambar. Tapi karena saya malas, pokoknya intinya kalian udah ada titiknya nanti kalian bisa gambar sendiri. Aku cuman bantuin hitung-hitung aja di sini biar videonya nggak kelamaan soalnya masih banyak banget yang mau dibahas. Jadi kayak nih ini kan A disuruh cari nilai dari Y ketika X sama dengan 2,2 berarti kan X sama dengan 2,2. Ini disubstitusi aja berarti kan Y sama dengan 4X di plus 3. Y sama dengan 4 kali 2,2 tambah 3. Jadi Y sama dengan 8,8. Iya, benar 8,8 tambah 3. Jadi Y-nya sama dengan 11,8. Terus buat nyari yang B, ini aku samping aja. Buat nyari yang B, nilai kita suruh mencari nilai X ketika Y-nya sama dengan min 3. Ini Y sama dengan min 3. Ini tetap aja pakai persamaannya tadi. Y sama dengan 4X di plus 3. Nah, ini X min 3-nya dimasukin ke Y. Jadi min 3 sama dengan 4X di plus 3. Jadi, ini X-nya kita pindah ruas ya. Min 3 sama dengan 4X. Terus min 6 sama dengan 4X. Jadi X sama dengan min 6 per 4 sama dengan min 3 per 2. Jadi X sama dengan min 1,5. Gitu.
Terus aku mau nyoba problem 2. Apa ya? Contoh soal 2 gitu ya. Jangan lupa ini karena ada kata plot the following graph, itu berarti besok harus kalian gambar grafiknya. Grafik yang kayak gini. Tapi jangan lupa dikasih angka-angka gitu ya. Terus jangan lupa juga bawa penggaris. Kalau seandainya lupa bawa penggaris, pakai kartu debit atau kartu pelajar aja, lumayan. Terus kan the same axis between range x minus 4 to x plus 4. Jadi kita bikin yang kayak tadi aja, x, y, terus min 4, 3, 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Besok bikinnya ya rapi ya teman-teman. Biasanya kalau Pak Gun ya masih oke lah, tapi kalau kayak Pak Nok itu biasanya agak rewel, maunya yang rapi gitu. Terus ini kan ada 4 nih. A, B, goblok. Salah, 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 salah. Ini berarti kan karena ada 4 nih ya teman-teman. Berarti kita harus bikin tabel kayak gini 4 jumlahnya. Ini buat yang A. A ini Y sama dengan X. Terus yang B ini Y sama dengan X plus 5. Ini dibikin juga tabelnya yang kayak tadi. Ini aku pesan dulu. X, Y. Terus sama kayak tadi, sesuai range-nya min 4 sampai plus 4. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Terus ini berlaku juga buat yang lain. Ini kan salah. X plus 2. Terus Y sama dengan X plus 5. X, Y, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Terus yang D, Y sama dengan X min 3. Bikin tabel yang sama. Ini kalau udah ada range kayak gini berarti nggak boleh dikurangi ya. Pokoknya misalnya kalian males nih mau dari min 3 ke 3 aja gitu, nggak boleh ya teman-teman. Bisa nilainya dikurangi nanti. 2, 3. Ini buat masing-masing ABCD ini pakai cara yang sama, yaitu disubstitusi ke dalam persamaan masing-masing yang ada di ABCD. Nah, kalau kayak X, Y, ini kan yang persamaan pertama, ini kan Y sama dengan X, berarti sama nih. Tuh, kenapa? Berarti sama nih, langsung aja. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1,
2, 3, 4. Terus yang di B ini Y sama dengan X plus 2, berarti 2, 1. Terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini X plus 5, berarti dimulai dari 1, 3 plus 5, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ini langsung kalau apa ya, kalau kayak X ini kan berarti gradiennya 1. Ini langsung urutin kayak gini aja. Hitung yang pertama, habis itu diurutin aja. Pokoknya naik 1, naik 1, naik 1, naik 1 gitu. Jadi min 4, min 3, jadi min 7, terus min 6, terus min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Gitu. Terus ini kan disuruh determine gradient of each. Jadi kan dari sini udah sebenarnya udah bisa kita ketahui gradiennya itu 1, tapi karena kalian diminta buat menggambarkan grafiknya, berarti harus digambar dulu. Ini kan berarti nanti kalian bikinnya satu kayak gini aja, tapi garisnya ada 4 karena tabelnya ada 4. Terus misalnya nih kalian udah bikin, kalau aku udah coba, nanti aku kirimin foto yang aku cobain di kertas. Ini bentuknya tuh kayak gini, ada 4 garis kayak gitu. Nah, ini kalian pilih salah satu garis saja. Nggak bisa deh salah satu. Pokoknya karena disuruhnya each, berarti kan masing-masing tuh. Ya berarti kalian cari satu-satu dari masing-masing garis ini. Misalnya kayak gini, pakai cara yang tadi. Bikin kayak gini, bikin kayak gini. Kalian bikin titik-titik sendiri. Nah, kalau aku contohin, misalnya ini tuh mau pakai mana ya? Kalau yang aku cobain tuh yang sini sih. Kemarin aku nyobainnya ini. Terus ini aku bikin titik ABC. Nah, terus aku nyari gradiennya dengan CB dibagi BA. Turun, samping. Terus C-nya itu 0 kan. Terus dikurangi B-nya itu min 3. Terus B-nya itu 3. Terus A-nya itu 0. Jadi 3/3 sama dengan 1. Gitu. Tapi nanti disesuaikan aja sesuai kalian nyamannya gimana gitu. Terus bentuk garis lurus. Garis lurus ini biasanya bentuknya Y sama dengan MX plus C. Ini rumus dasarnya ya teman-teman. Terus M-nya ini merupakan konstanta. Terus C-nya ini perpotongan dari sumbu Y kayak yang aku bilang tadi, yang aku garisin ini. Itu tuh pokoknya yang menyentuh sama sumbu X sama Y-nya gitu loh. Misalnya aku bikin garis di sini aja. Nah, misalnya kalau kayak gini. Nah, perpotongan sumbu Y-nya itu yang ini gitu. Terus nyobain contoh soal 3. Ini caranya sama kayak yang tadi. Ini kan ada 4 nih, beranak nih A, B, C, D. Ya kalian mau nggak mau bikin masing-masing tabel kayak gini.
tapi disesuaikan dengan Y sama dengan Y sama dengan 3x, terus Y sama dengan min 4x plus 4, terus ini. Nah, dengan range min 3 sampai plus 3. Nah, kalau yang tadi itu kan min 4 sampai 4 itu karena soalnya memintanya range-nya min 4 sampai plus 4. Nah, kalau soalnya minta min 3 sampai plus 3, ya udah sampai segitu aja. Tapi harus digambarin satu-satu gitu. Nah, ini kan kalian selain diminta menggambar, kaliannya disuruh buat menentukan gradien sama perpotongan garisnya dari masing-masing. Nah, ini aku kasih kayak semacam cheatnya aja. Pokoknya kalau yang menempel di X ini pasti gradien. Jadi gradien dari A ini adalah 3. Gradien dari B ini 3. Gradien dari C ini min 4. Sama gradien dari D ini min 4. Terus kalau buat nyari perpotongan garis Y kayak yang A, ini kan tadi ada rumus nih. Y sama dengan mx plus C. C-nya ini kan perpotongan garis Y. Nah, kalau nggak ada, kalau A ini nggak ada tambahan-tambahannya, ini kan berarti plus 0. Nah, berarti perpotongan garis Y-nya ini ada di 0. Terus kalau kayak di B ini ada di 7. Terus yang C perpotongan garis Y-nya ada di 4. Sama D perpotongan garis Y-nya ada di 5. Terus ini berlaku juga buat soal-soal selanjutnya. Ini bakal nanti aku kasih contoh pengerjaannya aja, nanti bakal aku masukin ke Drive.